Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok FRI 108 akan mempresentasikan hasil final report praktikum APSI. Anggota kelompok kami terdiri dari Candika Ivano, Nur Afia Hutari, dan saya sendiri Nadia Almira. Baik, pertama-tama saya akan membacakan study case. Anda adalah seorang pengembang IT dari perusahaan CV CFC Jaya. Perusahaan ini merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak pada bidang health and care dan berlokasi di Kota Bogor, Jawa Barat. Produk yang dihasilkan adalah InStay, di mana InStay terdiri dari alat bantu kesehatan 3-in-1 yang mana terdapat plester luka, kasa, dan antiseptik di dalamnya. Suatu hari, manajer Anda menginginkan sebuah sistem informasi yang dapat mengolah data supaya mempermudah produksi InStay. Sistem informasi tersebut dibuat berbasis web dengan tujuan mempermudah karyawan untuk membeli bahan secara online, mengelola transaksi, dan melakukan pembelian. Tujuan perancangan sistem adalah menentukan sebuah proses dan data yang diperlukan oleh sistem yang baru, supaya terpenuhinya kebutuhan pengguna atau user sistem serta dapat memberikan gambaran yang jelas dan rancangan yang dibangun lebih lengkap. Selain bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, perancangan sistem juga digunakan untuk mendesain sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah baru yang akan dihadapi kemudian hari oleh sebuah perusahaan, serta diharapkan dapat menemukan pilihan alternatif sistem terbaik. Perancangan sistem juga digunakan untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi berbasis komputer. Kemudian terdapat beberapa manfaat dari perancangan sistem. Yang pertama adalah menyiapkan proses dari sebuah sistem, mengidentifikasi adanya alternatif konfigurasi pada sistem, membuat alternatif user interface yang baik, memudahkan navigasi dari database, membuat sistem yang saling terintegrasi, membantu memudahkan pencairan data di dalamnya, serta membantu untuk mempermudah penambahan, pengubahan, dan penghapusan data dari database. Terdapat beberapa kebutuhan sistem. Yang pertama terdapat proses bisnis. Proses bisnis adalah serangkaian kegiatan untuk memberikan layanan atau produk dan mencapai tujuan organisasi. Proses tersebut melibatkan input dan output dan memerlukan serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut merupakan proses bisnis CV CFC Jaya. Selanjutnya terdapat basis data. Basis data adalah kumpulan file-file yang saling berelasi. Relasi tersebut biasanya ditujukan dengan kunci dari tiap file yang ada. Satu basis data menunjukkan kumpulan data yang dipakai dalam satu lingkup informasi. Terdapat beberapa entitas dalam basis data. Pertama terdapat employee, division, salary, account, journal, material request, procurement transaction, receipt, produk, BOM atau BOM, dan MPS. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada kebutuhan sistem yang lain yaitu diagram UML. Diagram UML adalah bahasa pemodelan standar yang terdiri dari kumpulan diagram terintegrasi yang dikembangkan untuk membantu pengembang sistem dan perangkat lunak menyelesaikan spesifikasi, visualisasi, desain arsitektur, konstruksi, simulasi, dan pengujian, dan dokumentasi. Next. Selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram adalah aktivitas yang dilakukan sistem, biasanya sebagai respon terhadap permintaan oleh penggunaan yang mewakili langkah dalam fungsi atau proses bisnis tertentu. Berikut ada contoh use case diagram untuk production staff di CV CFC Jaya. Next. Ada activity diagram, di mana activity diagram itu menggambarkan berbagai aktivitas pengguna atau sistem, orang yang melakukan setiap aktivitas, dan alur berurutan dari aktivitas tersebut. Bisa dilihat di sini ada activity diagram dari production staff untuk MPS menu. Next. Ada kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram yang digunakan untuk membentuk model konseptual sistem aplikasi dan memberikan detail model untuk diterjemahkan ke dalam kode program. Bisa dilihat berikut merupakan contoh dari kelas diagram. Next. Yang terakhir ada sequence diagram atau sequence diagram pada UML digunakan untuk menggambarkan deskripsi dari setiap skenario yang ada di use case. Sequence diagram memodelkan objek yang berperan dalam skenario dan menggambarkan interaksinya. Di sini ada contoh sequence diagram production staff UMPS. Next, dilanjutkan oleh Candika Ivano. Baik, saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem dalam hal desain sistem. Nah, di sini dapat kita lihat adalah codingan dari sistem penambahan account. Bisa di next. Berikut adalah
codingan dari masih penambahan account selanjutnya. Next. Juga di sini pada view admin, saat admin akan menambahkan account, masih sambungan dari codingan sebelumnya. Next. Juga demikian hingga di akhir codingan. Bisa di next. Nah, kedua adalah source code. Nah, jadi di sini adalah codingan yang kita gunakan untuk menghubungkan antara codingan kita dengan database. Bisa di next. Nah, record adalah tampilan dari home-nya sebagai indeks halaman utama saat kita membuka website. Next. Record adalah loginnya pada halaman utama. Bisa di next. Itu adalah jenis-jenis prototype yang telah dihasilkan beberapanya sebagai berikut. Bisa di next. Oke, kemudian saya akan memberikan demo terhadap tampilan website yang ada. Berikut adalah tampilan utama dari website ketika kita mulai masuk ke dalam halaman utamanya. Kemudian kita akan lakukan login. Di sini kita akan menggunakan admin terlebih dahulu. Nah, di sini kita dapat melihat dua macam menu. Pertama employee. Di sini kita akan melihat nama employee yang sudah ada. Di sini juga kita bisa menambahkan employee. Jika kita menentukan username, password, nama dari employee-nya, nama bank, account-nya, dan divisi yang diinginkan. Kemudian di sini kita juga punya account. Nah, di sini kita dari perusahaan. Oke. Nah, kemudian kita akan coba logout. Dan coba login lagi. Sekarang kita mencoba masuk ke bagian production. Di sini kita menggunakan account production oleh Nadia. Nah, di sini kita dapat melihat MPS. Kita juga dapat menambahkan MPS bagi berikut. Kemudian kita dapat melihat produk. Kita juga bisa menginsert produk. Kemudian ada material. Di sini dapat dijelaskan materialnya ada 12. Kemudian kita juga ada request material. Di sini kita juga dapat menambahkan material. Kita menambahkan material ID, material amount, dan statusnya adalah waiting. Kemudian kita masuk ke dalam BOM. Di sini kita juga bisa menambahkan BOM yang ada dengan menambahkan material jumlahnya dan juga material ID-nya. Kemudian yang terakhir ada procurement. Ini kita dapat melihat statusnya sedang apa. Seperti ini kita adalah sedang ongoing. Jadi procurement ID 3 mengalami procurement dan sedang ongoing. Oke, kita kembali ke home. Lalu kita coba login lagi. Dan sekarang kita coba masuk menggunakan procurement. Nah, di sini kita mencoba masuk menggunakan akun Cendika. Jadi di sini ada procurement. Kita bisa menambahkan dan memasukkan procurement dev semuanya. Lalu kita juga ada procurement transaction. Di sini juga kita bisa menambahkan procurement-nya. Juga ada material. Kita bisa menginsert material, menambahkan material sebagai menambahkan beberapa informasi ke dalam tabel berikut. Kemudian kita bisa melihat material request. Di sini kita melihat apa saja material yang sudah di request dan statusnya ada atau belum. Kemudian terakhir dari receipt. Di sini kita melihat jumlah total biaya yang dibutuhkan dan juga transaction ID-nya. Terdapat 12 sesuai dengan yang ada sebelumnya. Nah, sekarang kita mencoba logout dan mencoba menggunakan account yang terakhir yaitu finance. Saya menggunakan menu saya Rafiah. Coba masuk. Nah, di sini kita dapat ada jurnal. Nah, di sini lihat jurnal yang ada debit dan kreditnya dengan total sekian. Kita juga bisa menambahkan jurnal dengan cara seperti ini. Kita menambahkan resitnya, debit, kredit, totalnya dan total kredit. Nah, kita juga bisa memberikan filter. Nah, kemudian juga procurement transaction. Di sini juga diberikan informasi sebagai berikut, ada procurement ID, payment date, material quantity, dan sebagainya. Kemudian terakhir ada salary. Jadi kita melihat employee ID dengan gaji 4 juta rupiah dan dibayarkan pada tanggal sekian. Nah, di sini kita juga bisa mengedit dan menghapus data yang ada. Kemudian terakhir ada receipt. Nah, di sini kita bisa menambahkan bagi berikut dan juga lihat di halaman selanjutnya. Oke, kita bisa login lagi dan demikian demo sederhana dari kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam final report APSI kali ini, yaitu berasal dari artikel modul 0 hingga modul 7 yang dibuat oleh laboratorium NSIS. Sekian presentasi kami, semoga membantu. Terima kasih telah menyaksikan.